Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyunitia Retnawulandari. Halo, apa kabar teman-teman para pejuang perguruan tinggi ya? Nah, kalau kemarin ini ya berjuang di SNBT gitu ya. Ada juga yang SNBP dan saat ini teman-teman itu akan persiapan ya untuk tes kedinasan. Nah, berjuang di sekolah kedinasan. Di mana sekolah kedinasan itu tahapan tesnya, seleksinya itu secara bertahap ya teman-teman. Dimulai dari administrasi pemberkasan yang kemarin, semoga nanti lolos ya, dan lanjut ke tes potensi akademik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereview soal-soal tes potensi akademik di PKN STAN ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, nah, silakan untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif ya. Nanti kalau misalnya share lagi soal nih gitu. Sebenarnya saya ada banyak sekali kumpulan-kumpulan soal PKN STAN dari tahun ke tahun ya teman-teman. Tapi semoga ya bisa sempat gitu ya untuk rekaman gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk ke soal yang pertama. Nah, oke, di soal pertama, untuk soal nomor 1-6 ini nanti kita diminta untuk memilih dari kata atau frasa yang bertanda ABCDE, yang dimana nanti mempunyai arti sama atau paling dekat dengan kata yang dicetak ya dalam huruf kapital, maksudnya di sini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kemudian ini trivia. Trivia itu lebih ke apa ya teman-teman? Trivia itu kan merujuk pada informasi atau fakta yang bersifat ringan dan kurang penting. Hal ini seringkali merupakan detail kecil yang tidak memiliki dampak signifikan atau relevansi tinggi dalam konteks yang lebih besar. Nah, kemudian untuk yang opsinya ABCDE-nya, untuk A ini sesuatu yang mengandung makna ganda, kemudian yang B sesuatu yang menjelaskan hal tertentu, yang C sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting, kemudian yang D sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, kemudian sesuatu yang memang remang-remang atau tidak jelas. Nah, dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, ini lebih ke yang C ya teman-teman. Nah, ini yang C yaitu sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada kata lembang teman-teman. Langsung ke nomor 3 karena di soal nomor 2 tidak sesuai, artinya antara opsi dan juga soal itu tidak nyambung. Jadi ini saya skip gitu ya. Di sini ada kata lembang. Lembang itu apakah tanah datar, ataukah tanah berbukit, ataukah tanah subur, atau tanah rendah, atau tanah liat. Kata lembang ya, lembang itu lebih umum dikenal sebagai nama sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya teman-teman. Nah, yang terkenal dengan kondisi geografis dan topografinya yang berbukit-bukit. Namun jika kita fokus pada makna kata itu sendiri dan hubungannya dengan pilihan yang diberikan, itu lebih ke yang mana teman-teman? Berarti kalau lembang gitu ya. Nah, tentu saja lembang ini memiliki makna gitu, lebih ke sebuah daerah dikenal dengan perbukitan ya, perbukitan. Nah, dikenal dengan landscape berbukit-bukit. Nah, ini berbukit-bukit berarti yang B ya teman-teman, yang B. Nah, kemudian kita lanjut di kata ini, Sanggraloka. Nah, Sanggraloka dalam bahasa Indonesia ini merujuk pada resort ya teman-teman, atau tempat peristirahatan yang biasanya digunakan untuk berlibur atau berwisata. Nah, kalau semacam ini, apakah ini jawabannya tempat berwisata, semedi, upacara adat, pesta pengantin, atau pengasingan diri? Nah, tentu saja jawabannya yang tempat berwisata ya, pariwisata. Nah, ini untuk beristirahatan. Kalau untuk pilihan yang lainnya, seperti tempat semedi, upacara adat, tempat pesta pengantin, dan juga tempat pengasingan diri, ini tidak sesuai dengan arti Sanggraloka gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada kata forklift teman-teman. Forklift ini lebih ke kendaraan. Jadi kendaraan yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang-barang berat. Nah, ini apa? Apakah alat transportasi, motor listrik, mesin pengangkat barang,
mesin pelunak besi, mesin untuk mengemas barang. Berarti mesin pengangkat barang ya, yang C, karena di sini pengangkut barang itu definisi yang tepat untuk forklift yang digunakan di gudang dan tempat industri untuk mengangkat dan memindahkan palet dan juga beban berat. Nah, kalau untuk alat transportasi ini sangat umum dan kurang spesifik ya. Motor listrik juga komponen yang bisa ada di forklift tapi tidak mendefinisikan forklift itu sendiri. Nah, sedangkan untuk mesin pelunak besi dan mesin untuk pengemas barang tidak relevan dengan fungsi forkliftnya itu. Nah, kemudian di sini ada glosarium, teman-teman pasti sering ya ketemu sama kata glosarium gitu ya. Apakah ringkasan materi, kamus ringkas, pesan singkat, daftar harga, atau daftar isi? Kalau glosarium sering kita temukan di saat ujian, teman-teman. Nah, merujuk pada daftar kata atau istilah yang disusun secara alfabetis, disertai dengan definisi atau penjelasan secara singkat. Biasanya ditemukan juga di akhir buku atau dokumen untuk menjelaskan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, sehingga ini bisa kita simpulkan ini merupakan kamus ya. Glosarium itu kamus ringkas gitu. Kalau di soal-soal yang kadang-kadang ujian menggunakan full apa ya, mungkin bahasa-bahasa misalnya biologi, beberapa juga bisa tuh diberikan ringkasan kamus gitu kan. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita memasuki untuk soal ke-7 sampai 11. Ini frasa yang bertanda A, B, C, D, E tapi yang padanan kata atau padanan pengertian. Berarti ini semacam persamaan ya, persamaan kata dari yang ke-7 ini membakal. Nah, persamaan dari membakal ini apakah membuat, ataukah menggambarkan, ataukah membakar, atau menanam, atau merancang. Nah, apa kalau misalnya di ini ya, persamaan kata. Nah, bisa juga membakal ini berarti membuat gitu ya. Maka kita ini apa namanya, semacam prosesnya itu semacam pembuatan gitu ya teman-teman, yang sama kan, yang mendekati ya. Ini bisa sih kita membakal itu bagian dari membuat gitu. Kalau membakar tidak ya, karena ini yang mendekati ya teman-teman. Kemudian kalau kebas teman-teman, nah kebas ini apa? Kebas itu kan tampaknya merupakan singkatan ya, singkatan atau pola untuk mengingat kata-kata yang menggambarkan kondisi atau gejala tertentu. Jika kita mengaitkan kebas dengan kata-kata terdaftar gitu ya, kayak misalnya ini saya maknakan dulu untuk kesemutan misalnya. Kalau kesemutan ini sensasi mati rasa atau seperti tertusuk-tusuk jarum yang biasanya terjadi setelah sirkulasi darah terganggu. Misalnya setelah duduk terlalu lama dengan posisi yang tidak nyaman. Ini kesemutan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kedinginan, nah kedinginan ini kondisi merasa dingin. Nah, bisa disebabkan oleh suhu lingkungan yang rendah. Kalau kepanasan, kondisi merasa panas, atau kepanasan bisa disebabkan oleh suhu lingkungan yang tinggi atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian kesakitan ini berarti kondisi merasa sakit atau nyeri, bisa disebabkan oleh cedera, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Kemudian kalau kecanduan, kondisi di mana seseorang menjadi kecanduan atau tidak bisa lepas dari sesuatu seperti obat-obatan, alkohol, atau aktivitas tertentu seperti game. Nah, jika kita diminta untuk memilih frasa dari makna kebas, itu yang mana teman-teman? Di sini, kebas, makna kebas. Berarti kita bisa saja kebas ini seperti persamaannya adalah di ini ya, yang A ya, kesemutan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, masih padanan kata ya, persamaan. Nah, ada kata wiracarita. Wiracarita itu apa? Wiracarita itu sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada genre sastra berupa epos atau kisah epik ya, yang mengisahkan tentang pahlawan, dewa-dewa, atau peristiwa penting dalam mitologi atau sejarah suatu bangsa. Nah, berdasarkan itu, padanan kata yang paling dekat dengan wiracarita adalah, nah tadi ya sudah ada di yang saya sampaikan tadi, yang dikunci gitu kan.
Kalau ini dulu ya, mungkin kita ulas satu-satu. Travesti. Kalau untuk travesti, ini berkaitan dengan drama, teman-teman. Atau pertunjukan di mana aktor pria memerankan peran wanita atau sebaliknya. Kemudian untuk komik ini bentuknya sastra bergambar yang menggabungkan teks dan ilustrasi. Kemudian kalau untuk novel, cerita prosa panjang yang bercerita tentang kehidupan dan pengalaman karakter utama. Kemudian kalau cerpen, ini lebih ke mencakup satu inti cerita, tidak secara langsung mencerminkan genre atau bentuk sastra yang sama dengan wiracarita itu. Nah, sehingga ini tadi seperti definisi yang saya sampaikan tentang wiracarita, itu lebih kepada genre yang sifatnya di epos. Nah, ini yang C, teman-teman. Yang kemudian ini ada kata promosi ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, promosi itu lebih ke konteks peningkatan pangkat, posisi, atau status seseorang dalam pekerjaan atau organisasi. Nah, untuk menemukan padanan kata ini, apakah di mutasi? Kalau mutasi itu merujuk pada perubahan atau pergeseran khususnya dalam konteks pekerjaan atau organisasi seperti mutasi jabatan. Kemudian agitasi. Agitasi itu mengacu pada upaya untuk membangkitkan atau mempengaruhi perasaan terutama untuk tujuan politik atau sosial. Kemudian fiksasi ini berkaitan dengan fokus atau perhatian yang intens terhadap sesuatu. Kemudian untuk suksesi ini merujuk pada penggantian atau pergantian dari satu generasi atau periode ke periode berikutnya. Kemudian kalau demokrasi, ini sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Nah, berarti untuk promosi ini persamaannya kata gitu ya. Promosi tadi, promosi ya, promosi itu pangkat satu jabatan tadi. Nah, promosi adalah di suksesi. Ini karena suksesi sering digunakan dalam konteks penggantian atau pergantian dari satu tingkat atau periode ke tingkat atau periode berikutnya. Mirip dengan konsep peningkatan posisi atau status terkandung dalam promosi, teman-teman. Nah, ini nomor 10. 10 itu jawabannya berarti yang apa, teman-teman? 10. Nomor 10 mutasi atau yang mana nih? Kalau tadi mutasi itu kan persamaan ya, teman-teman, diingat lagi. Persamaan kata. Persamaan kata dari ini promosi. Kalau mutasi tadi merujuk pada perubahan atau pergeseran, khususnya di organisasi jabatan. Sama seperti yang di konteks peningkatan pangkat. Promosi tadi juga konteks peningkatan pangkat ya, teman-teman. Nah, mohon maaf. Nanti silakan sambil dicek kembali, mungkin ada kamus-kamus bahasa Indonesia, teman-teman bisa dicek ya. Kalau di sini kita lebih ke yang persamaan paling dekat dengan promosi. Posisi. Kalau di sini sih ini ya, coba nanti dicek lagi antara mutasi dan suksesi ya, teman-teman. Boleh nanti. Karena kalau bahasa itu kalau kita nggak banyak membaca, tentu kita akan bingung ya. Ada banyak kata-kata yang jarang kita temui. Nah, jadi mungkin memang kalau yang namanya literasi kita udah tingkatin untuk mengerjakan soal-soal distan seperti ini, nanti juga sudah terbiasa karena ketemunya kata-kata atau istilahnya itu sudah sering. Jadi kuncinya di literasi ya, teman-teman. Silakan nanti bisa cek kembali begitu. Nah, ini kalau di sini tadi antara mutasi dan suksesi, teman-teman, silakan nanti dicek. Jadi boleh nih nanti dipastikan dulu jawaban yang tepat. Itu ada perbedaan antara jawaban mutasi dan juga suksesi. Kemudian kita lanjut. Nah, afirmasi, teman-teman. Afirmasi ini berarti sebuah apa afirmasi? Afirmasi berarti sebuah pernyataan atau tindakan untuk mengkonfirmasi atau menegaskan sesuatu. Berikut adalah penjelasan untuk pilihan yang diberikannya. Kalau misalnya isbat itu merupakan konfirmasi atau penetapan hukum yang resmi, terutama dalam konteks hukum Islam ya, sidang isbat gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk ketetapan itu pernyataan atau keputusan yang telah ditentukan atau dijadikan pasti. Kemudian penentuan, tindakan atau proses menentukan sesuatu dengan pasti atau keputusan. Kemudian ada keputusan lagi, pilihan atau tindakan untuk
ini ya, menentukan atau menetapkan sesuatu. Kemudian pengumuman ini berarti pernyataan resmi atau pemberitahuan publik tentang suatu keputusan atau informasi. Nah, dari pilihan yang diberikan, padanan kata atau persamaan kata dari afirmasi ini apa? Dari sekian tadi, teman-teman. Nah, nomor 11. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin menjawab bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini kalau untuk afirmasi, padanan kata yang mendekati dengan kata afirmasi itu ada di isbat teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman setelah ini. Nah, setelah ini kalau tadi persamaan kata, kita lanjut ke lawan kata teman-teman. Nah, di sini ada soal berupa lawan kata. Lawan kata acuh apa teman-teman? Acuh. Acuh itu berarti apa acuh? Acuh tak acuh gitu ya kadang-kadang ya, memperhatikan atau kalau untuk peduli ini artinya memperhatikan atau memikirkan dengan serius tentang sesuatu. Kalau sabar, bersikap tenang dan tabah dalam menghadapi sesuatu. Hero itu berarti memperhatikan atau mempedulikan sesuatu dengan sengaja. Kalau ingat, itu menyimpan dalam ingatan atau memperhatikan secara aktif. Kalau lalai itu tidak memperhatikan atau melupakan dengan tidak sengaja. Nah, dalam hal ini berarti acuh itu lawan katanya adalah lalai ya teman-teman. Nah, ini hati-hati. Memang ada beberapa yang akan menjawab di sini ya, peduli gitu ya acuh. Nah, sedangkan acuh tak acuh sendiri teman-teman itu berbeda ya, jadi ada maknanya gitu kan. Kalau untuk yang acuh sendiri itu kan peduli atau mengindahkan, ia tidak akan larangan orang tua. Tapi kalau kata turunannya itu acuhan atau mengacuhkan. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata itu biasa kita sering dengar itu kan acuh tak acuh gitu kan, dimana artinya tidak menaruh perhatian, tidak mau tahu gitu kan. Nah, sehingga kalau di sini justru kita itu yang ini tadi, karena acuh itu sama dengan di peduli gitu kan, berarti kita akan memilih jawaban yang justru ini yang lawan katanya ya lalai. Jadi yang lalai ya teman-teman bisa dicek kembali mungkin kalau misalnya masih ragu, karena acuh itu artinya peduli teman-teman. Ini tuh acuh, ini tuh persamaannya ini, tapi kita diminta untuk mencari lawan dan lawannya ya ini lalai. Nah, kemudian kata teratur. Nah, kalau teratur itu berarti apa teman-teman? Teratur itu ya kalau kita maknakan ini ya runtun gitu ya, teratur gitu kan, dalam urutan gitu istilahnya. Sedangkan ambigu ini kan tidak jelas atau tidak pasti. Rancu itu tidak teratur atau tidak teratur dalam urutan atau penataan. Kemudian urakan itu kekacauan atau keadaan yang tidak teratur. Sumir itu apa? Sumir itu hilang atau tidak terlihat. Sumbang itu tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, sehingga lawan dari teratur itu lebih ke urakan ya teman-teman. Jadi tidak teratur tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Masif. Nah, dari kata masif ini memiliki arti yang besar teman-teman. Jadi ini artinya besar teman-teman, ini besar, B gitu ya, besar. Nah, kemudian kalau lawan katanya besar ya berarti pasti ya kecil. Ini yang A. Nah, kemudian nahas teman-teman. Nahas itu memiliki arti yang tidak beruntung atau malang gitu. Malang, lawan kata yang paling dekat dengan nahas berarti apa? Kalau malang gitu ya. Nah, apa teman-teman? Malang, nahas. Nah, nahas itu kalau malang berarti kita pilih yang di sini untung. Nah, beruntung gitu kan, malang, nahas. Nah, kemudian ini ada tangkal. Tangkal itu apa? Tangkal itu nah ini ya, juga ini membingungkan gitu kan, tangkal. Tangkal artinya tolak gitu ya, semacam tolak dan untuk dicegah gitu ya, tangkal. Menghalangi, jadi menghalangi atau mencegah sesuatu agar tidak terjadi atau tertahan. Nah, lawan katanya tangkal berarti kan nanti kita akan lebih ke ini ya,
membiarkan gitu ya, atau dibiarkan, karena tadi lawan kata, lagi-lagi di sini lawan kata. Nah itu ya teman-teman untuk ulasan singkat atau review soal yang cukup singkat, masih seputar tes kompetensi akademik, yang dimana nanti masih banyak sekali literasi bacaan dari soal-soal bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kuncinya satu teman-teman, literasi gitu. Nah, silakan teman-teman, mungkin kalau ada yang berbeda jawaban atau apa istilah pendapat atau apapun, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita sharing diskusi melalui kolom komentar, dan silakan ditunggu, semoga masih sempat gitu ya memberikan soal-soal yang lainnya yang masih banyak banget teman-teman, yang matematika dan yang lainnya itu masih banyak. Semoga bisa gitu ya, bisa saya share melalui video dan teman-teman bisa untuk preparation untuk tes gitu, untuk lolos nantinya. Oke, silakan teman-teman, saya ingatkan lagi untuk yang belum klik tombol subscribe, dan mungkin juga sudah tapi silakan bisa di-share ke teman-temannya. Okay, thank you very much for your nice attention, and don't forget to like, comment, and subscribe. See you.